Oke Bang Herwanto, Ya, Bang melihat hari ini hakim mengabulkan permohonan pra peradilan Peggy, dari Abang sendiri melihatnya seperti apa Bang? ya, sebenarnya kita nggak heran ya kalau permohonannya dikabulkan. Memang artinya memang hakim ya mengabulkan permohonan pra peradilan ini. Kenapa saya katakan tidak heran? Karena ya semua orang hukum ya, menurut saya hampir semua orang hukum itu pasti akan sangat mengerti ya, sangat mengerti apa yang dimaksud dengan alat bukti ya. Nah memang ya, orang-orang yang benar-benar memahami apa yang dimaksud dengan alat bukti itu pasti akan ya menyimpulkan bahwa pihak penyidik ya, artinya Polda Jawa Barat yang dalam persidangan itu disebut termohon, itu dia tidak memiliki dua alat bukti, walaupun pihak penyidik Polda Jawa Barat itu mengatakan dia memiliki 3 alat bukti malah. Nah, tapi akhirnya hakim juga memiliki keyakinan Polda Jawa Barat tidak ya tidak cukup bukti lah. Yang saya sekilas dengar tadi itu bahwa dia tidak sepaham dengan pendapat termohon itu yang mengatakan bahwa bisa dia menetapkan DPO tanpa melakukan pemanggilan terlebih dahulu. Nah, jadi dia memang tidak membahas alat buktinya. Tapi hakim tunggal itu dia tidak sependapat dengan pendapat atau dalilnya dari Polda Jawa Barat mengatakan bahwa bisa menetapkan DPO itu tanpa melalui pemanggilan. Itu kan salah satu, artinya amburadul lah, syarat orang menentukan tersangka, syarat orang menetapkan DPO, dianggap hakim ini nggak benar lah caranya gitu. Bang, mungkin apa sih alasan hakim yang membuat menerima dan membebaskan Peggy Bang? Ya, yang saya lihat secara tegas ya, tadi hakim mengatakan bahwa ya tadi salah satunya di dalam perkap itu ya, bahwa seseorang itu harus dipanggil terlebih dahulu. Jadi sebelum menjadi tersangka dia disebut sebagai calon tersangka. Nah, calon tersangka ini wajib dipanggil dulu. Karena apa wajib dipanggil? Karena dia juga punya hak untuk melakukan pembelaan. Nah, tadi yang saya tangkap dari kalimat yang diucapkan oleh hakim tunggal itu, dia mengatakan begitu. Artinya seharusnya pihak penyidik Polda Jawa Barat itu sampaikan dulu surat panggilan kepada keluarganya. Nah, kalau sampai sudah 2 atau 3 kali ternyata memang orang ini tidak hadir, calon tersangka nih kata dia menyebutnya dengan sebagai calon tersangka, belum tersangka malah. Nah, ketika pemanggilan itu tidak dilaksanakan oleh penyidik Polda Jawa Barat, nah, dia menganggap artinya proses itu dianggap salah. Nah, saya setuju sih seperti itu. Saya sangat setuju dengan hakim mengatakan bahwa harus dipanggil. Kenapa? Karena kan belum tentu bahwa orang ini sebagai pelaku. Makanya dia berulang kali mengatakan bahwa Peggy Peron itu bukan Peggy Setiawan, malah Peggy Peron itu masih statusnya calon tersangka. Nah, calon tersangka saja dia belum diperiksa. Nah, bagaimana kemudian bisa ditetapkan sebagai tersangka apalagi DPO? Saya cukup menerima lah dengan akal sehat saya bahwa alasan dari hakim tunggal itu. Bang, dari Abang sendiri mungkin bisa dijelaskan salah tangkap Peggy yang menjadi salah satu alasan hakim menerima permohonan pra peradilan Peggy atau gimana Bang? Iya, salah tangkap ya. Memang kalau kita melihat juga berita-berita ya, keterangan-keterangan dari berbagai macam kalangan ya, yang orang tinggal di situ aja, itu kalau nggak salah ada Pak RT atau kepala desa itu yang di situ aja dia mengatakan nama Peggy Setiawan itu ada lebih dari 3 orang itu nama Peggy Setiawan. Apalagi di dalam putusan itu ternyata Peggy Setiawan yang ditangkap ini ya, yang menurut pihak penyidik Polda Jawa Barat tuh Peggy Setiawan ini yang dimaksud adalah Peggy Peron yang ada dalam putusan gitu kan. Ini keyakinan pihak penyidik. Nah, tetapi ternyata begitu kepala desa atau PRT itu mengatakan bahwa nama Peggy Setiawan di sini
ada banyak juga gitu. Dan juga dalam putusan itu alamat Peggy Setiawan yang ditangkap ini dengan Peggy Peron yang ada di dalam putusan itu ternyata alamatnya jauh berbeda. Nah itu kan makanya pihak dari pengacaranya Peggy mengatakan jangan-jangan ini error impersonal, salah orang gitu, salah orang. Ini ternyata diamini juga sama sama saksi ahli yang diajukan oleh pengacaranya kuasa hukumnya Peggy Setiawan kan, Pak Suandi Cahaya itu. Dia mengatakan memang ini bisa salah tangkap. Nah, saya melihat ada percakapan itu, saksi ahlinya mengatakan bahwa ya ini kalau tangkap dulu baru cari bukti, ya akhirnya salah orang. Ya memang saya setuju kalau dikatakan itu salah tangkap, ya salah orang. Ya, kenapa saya harus mengatakan setuju? Karena saya ini adalah orang yang yang menyampaikan ya secara resmi, saya secara resmi menyampaikan surat agar Peggy Setiawan yang ada di Cianjur itu diperiksa. Nah, artinya tidak mungkin saya tidak mengamini juga apa yang disampaikan ahli sama hakim. Karena dengan tindakan saya menyampaikan surat itu berarti saya meyakini juga bahwa Peggy Setiawan yang ditangkap ini bukanlah pelakunya. Walaupun saya tidak mengatakan bahwa Peggy Setiawan yang di Cianjur adalah pelakunya. Tapi saya yakini dari awal sampai sekarang bahwa Peggy Setiawan ya, yang ditangkap sekarang ini, ya, yang sekarang dinyatakan bebas ini, saya meyakini 100% bukan pelakunya. Kenapa? Ya dengan alat-alat bukti yang dipersembahkan oleh pihak penyidik itu satu pun tidak ada yang mengarah bahwa Peggy Setiawan yang ditangkap ini adalah pelakunya, tidak ada. Jadi itulah yang yang meyakini saya bahwa bisa salah tangkap. Bang, nyangka nggak sih dengan keputusan hakim ini, Bang? Gimana? Nyangka nggak dengan keputusan hakim? Ya kalau putusan ini dikabulkan ya saya sudah memang tidak menyangka 100% ya. Karena kan yang dibahas di dalam permohonan pra-peradilan ini kan adalah syarat menentukan seseorang itu menjadi tersangka atau syarat sah atau tidaknya seseorang ditangkap atau ditahan. Memang ini tergantung hakimnya ya. Kalau memang hakimnya itu berpatokan benar 100% berpijak pada KUHP, itu kemungkinan kecil permohonan pra-peradilan itu dikabulkan. Nah, tetapi saya merasa ya, ini feeling saya bahwa hakim tunggal ini memang sebelum mungkin permohonan pra-peradilan ini didaftarkan ya, saya memiliki keyakinan bahwa hakim tunggal ini memang sudah tahu gitu sebelumnya bahwa proses penanganan perkara ini ya bisa dikatakan ya amburadul gitu. Apalagi ternyata yang lebih menguatkan ya feeling saya kuat ketika termohon ya, artinya penyidik Polda Jawa Barat ini membacakan jawaban. Itu yang lebih lucunya lagi, dia sebutkan lagi tuh nama si Andi, nama si Dani, bahkan dia menceritakan kronologisnya, membawa korban dinaikin motor sama Andi dan Dani. Ini kan kalau menurut saya konyol gitu. Akhirnya apa? Ini kan digoreng habis sama netizen. Bahkan ada pernyataan dari dirnya itu digandengkan dengan pembacaan dari Polda Jawa Barat gitu loh. Dirnya mengatakan bahwa Dani dan Andi ini adalah fiktif, tidak ada, asal sebut. Nah kemudian mereka gunakan lagi di dalam jawaban itu, disebut lagi cerita itu. Kan ini sangat, menurut saya gini loh, sangat memalukan gitu, sangat memalukan sampai dia membacakan, dia sendiri yang mengatakan ini fiktif, dia sendiri bacakan lagi, kan ini memalukan. Jadi menurut saya mungkin juga majelis hakim tunggal ini sudah mengatakan udahlah, ini udah saya kabulkan aja lah. Nah, pertimbangan saya begitu. Seorang hukum pasti akan paham lah bahwa artinya kalau perkara ini amburadul ya udah kabulkan aja, udah saya setuju, udah kabulkan aja daripada membuat dosa kan. Bang, dengan keputusan hakim ini masih yakin nggak sih Bang keadilan buat rakyat Indonesia masih ada, terutama untuk orang-orang yang
nggak bercukupan gitu. Ya kalau saya membaca ya, artinya saya juga sering bersidang ya, saya ini advokat. Ya kalau dikatakan ya, sebenarnya tidak ada manusia yang adil di muka bumi ini, nggak ada. Ya. Hakim apalagi, hakim itu nggak ada yang dikatakan bahwa hakim adil. Karena saya berpatokan begini, kebetulan kan saya orang Islam, saya ini Muslim. Ya, saya ada kalimat di Al-Quran tuh mengatakan begini, alaihissallahu bi ahkamil hakimin, hanya Allah lah hakim yang adil, itu bahasanya begitu. Jadi hakim yang adil itu hanya Allah. Nah cuma apakah kita bisa menilai seseorang itu adil atau tidak, terutama hakimnya. Nah yang dinilai itu adalah usaha dia untuk berbuat adil. Jadi ketika dia memegang suatu perkara, memegang suatu berkas, dia mengadili, memeriksa dan memutus perkara itu, nah usaha dia untuk berbuat adil itu yang dinilai. Apakah orang ini adil atau tidak, itu bahasanya seperti itu. Kita kan lihat juga ada juga di Jakarta Selatan itu waktu majelisnya Pak Ferdi Sambo itu kan, kalau salah Pak Safir, Pak Wahyu itu kita bilang kan, wah ini hakim ini adil nih. Tapi kan kita bisa bilang adil itu karena apa? Karena kita di posisi mungkin kita membela Joshua. Tapi bagaimana dengan Ferdi Sambo atau pengacaranya? Dia bisa mengatakan tidak adil, artinya adil itu kan relatif. Tapi usaha untuk berbuat adil itu yang kita nilai. Nah dengan Eman Sulaiman ya hakimnya ya. Artinya hakim ini Pak Eman Sulaiman ini yang menurut saya bisa kita katakan dia usaha untuk berbuat adilnya itu full. Dari awal dia mengatakan bahwa saya tidak punya kepentingan terhadap perkara ini. Terus dia bilang dalam bahasa kalau masuk angin dengan ada kutip itu tidak. Tapi dia sudah minum tolak angin. Nah ini artinya usaha dia untuk memutus perkara ini dengan adil itu bisa kita katakan bahwa hakim ini adil. Artinya kalau ditanya apakah ada keadilan, ya tetap akan ada. Saya selalu menulis di di sosial media itu, walaupun ada sekelompok orang ya yang melakukan kejahatan dan dia berusaha menyembunyikan kejahatan itu, pasti akan ada orang yang juga berjuang untuk mengungkapkan kebenaran. Jadi apapun situasi kondisi di dunia ini, orang jujur tuh tetap akan ada. Bang, apresiasi dari abang sendiri untuk hakim. Ya saya kalau bisa kalau jempol saya ini ada 5, saya kasih 5 dia jempol saya. Cuman sayangnya jempol kita nggak ada 5, cuma ada 4 nih jempol, termasuk kaki juga saya kasih. Jadi memang saat ini kan hampir semua ya bisa dibilang saya ini di main media sosial itu, saya belum pernah ada satu orang pun ya yang berani komentar di dinding saya itu yang membela dari pihak Polda Jawa Barat ya, dalam hal ini pihak polisian, kecuali mereka yang memang yang kontra ya seperti kan ada teman-teman kita juga yang muncul di TV, di media itu berdebat ya, mereka kan punya keyakinan yang berbeda juga dengan pihak-pihak yang lain. Nah tetapi artinya ya apresiasi saya terhadap ini kan luar biasa kan, jarang sekali hakim yang berani mengabulkan permohonan pra peradilan ya. Itu kan ada risikonya juga kan, apalagi ini kan termohonnya pihak Polda Jawa Barat ya. Kalau nggak bersih-bersih amat ya ngeri-ngeri juga kan hakimnya. Kalau dia nggak bersih-bersih amat, artinya saya memberikan apresiasi. Yang pertama, ini menunjukkan bahwa keadilan di bumi pertiwi kita masih ada. Yang kedua, ini menunjukkan bahwa ternyata masih ada hakim yang bersih. Ya bisa kita katakan bersih. Kalau dia tidak bersih, dia tidak mungkin berani memutuskan perkara. Ini kan bisa dikatakan juga ada berapa persennya desakan dari masyarakat juga. Tapi dia memang saya katakan dia berani, jujur dan hebat. Bang, kalau diminta kasih penilaian nih untuk Polda Jabar, dari abang sendiri melihatnya seperti apa? Dikasih penilaian Untuk Polda Jabar. Ya kalau saya menilai Polda Jabar ya, kalau nilai angka ya, angkanya merah banget. Ya saya bilang angkanya sangat merah banget. Istilahnya kalau kasih nilai bisa jadi ya
saya mengikuti apa yang disampaikan oleh Pak Anies saja lah, 11 dari 100 gitu. Karena sudah mentersangkakan Peggy dan dibatalkan oleh hakim ya Bang. Oh iya, sebenarnya kan begini ya, kenapa saya berani mengulangi apa yang pernah dikatakan oleh Pak Anies itu kan, ya, 11 dari 100. Kan kita sudah bisa baca bahwa perkara ini sebenarnya layak nggak sih, ya kan? Saya bahkan kemarin itu sempat mau mengatakan begini, kalaulah umpamanya pra peradilan Peggy Setiawan ini ditolak seandainya ya, nah kemudian dia masuk pokok perkaranya di persidangan yang sebenarnya ya, saya berani mengatakan begini, kalau ada majelis hakim yang berani menghukum Peggy Setiawan, saya berani katakan majelis hakimnya pasti nggak waras. Ya kalau pra peradilan saya nggak berani, karena dia bukan membahas materi pokoknya, bukan pokok perkaranya, dia membahas hanya syaratnya saja. Kenapa saya kemarin tidak mengatakan kok hakim ini tidak berani, saya katakan begitu, saya tidak berani kalau hakim tunggal. Tapi kalau majelis hakim, kalau perkara ini dibawa ke persidangan pokok perkara, terus diadili oleh majelis hakim 3, saya udah tunggu-tunggu, saya akan bikin statement memang. Jadi kalau majelis hakim berani memberikan hukuman kepada Peggy Setiawan, nggak waras dia. Kenapa? Saya bilang nggak waras, karena dengan berkas seperti ini berani menghukum orang, benar saya katakan tidak waras. Dia termasuk hakim yang 2016, saya berani katakan 2016 itu hakimnya nggak waras. Kenapa nggak waras? Lah, berkas amburadul seperti ini kok bisa dijadikan dasar untuk menghukum orang seumur hidup lagi. Yang lucunya lagi, si Aep sama si Dede itu tidak hadir di persidangan. Artinya dia tidak memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, dipakai untuk menghukum orang. Kalau menurut saya ini nggak waras. Sehingga saya kemarin sudah mengatakan kalau seandainya permohonan pra peradilan ini ditolak, ya saya hari ini juga kan akan ke Mensesnek. Saya akan memberikan surat kepada Presiden untuk diperiksa ini penyidik 2016 yang lalu, jaksa 2016 yang lalu, majelis hakim 2016 lalu, ini diperiksa semua. Karena dugaan saya bilang ini nggak waras gitu. Bang, dari Abang sendiri melihat polisi harus minta maaf nggak sih ke Peggy Bang? Ya kalau seandainya sadar diri ya menurut saya minta maaf lah. Kan ada ibaratnya begini, kan ibaratnya Peggy ini kan dihukum dulu baru diadili gitu. Nah kalau bahasa dari netizen tuh tangkap dulu baru dicari buktinya. Nah kalau saya melihatnya dihukum dulu dia baru diadili, ya kan? Dia tangkap dulu baru diadili. Nah begitu diadili, dilalahnya permohonannya dikabulkan. Ya kalau seandainya menurut saya dengan permohonan itu dikabulkan, saya tadi lihat juga kan itu pihak kepolisian langsung, Polda Jawa Barat langsung mengatakan tuh kan, mengatakan artinya ya dia mematuhi putusan pra peradilan. Dia artinya patuh lah dia. Ya nggak mungkin dia nggak patuh juga, karena kan harus dilaksanakan putusan pengadilan ini. Tapi menurut saya yang lebih baiknya lagi selain mematuhi putusan, ya minta maaf lah. Ya, minta maafnya menurut saya juga bukan hanya kepada Peggy Setiawannya juga, kepada seluruh rakyat Indonesia dia minta maaf juga. Ini kan sudah menimbulkan kegaduhan juga. Menurut saya malah kegaduhannya luar biasa ini, menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri kan. Malah kalau perlu Kapolrinya tolong dipertimbangkan itu, penyidik-penyidiknya termasuk pimpinan-pimpinannya itu harus dipertimbangkan itu. Kalau perlu dipindahkan, ya dikasih jangan tempat-tempat yang kira-kira bisa mencoreng nama institusi kepolisian. Bang, Susno Duaji juga sebut kalau misalnya dirinya sebagai Kapolri ini akan segera copot Kapolda Jabar. Setuju Bang? Oh, sangat setuju saya. Jadi Pak Susno Duaji itulah ya memang Pak Ugroseno juga sama pendapatnya. Tapi Pak Susno Duaji, wah saya juga kasih jempol juga. Saya kalau umpamanya jempol saya ada 5, saya kasih jempol 5 juga Pak Susno Duaji. Itu begitu saya mengatakan bahwa siapa yang bisa disalahkan dalam perkara 2016 ini, saya mengatakan polisi, jaksa, hakim. Saya pilih hakim. Yang sadis itu hakimnya, majelis hakimnya itu paling sadis.
Nah kemarin saya melihat beliau juga mengatakan dengan tegas itu, Pak Susno itu kurang lebihnya mengatakan bahwa hakim majelis hakim ini on kata dia. Wah, saya kasih ini tuh jempol ya. Pak Susno itu orang berani itu, dia kasih jempol kata dia, bilang on. Nah, terus hakim tingkat banding dia bilang mantu aja. Terus hakim kasasi podo wae. Nah, itu saya setuju tuh. Jadi saya setuju apa yang dikatakan Pak Susno, kalau dia Kapolrinya, dia ganti Kapoldanya. Setuju, sangat teramat setuju. Bang, apakah Peggy bisa ditersangkakan kembali jika kelak polisi merasa memiliki bukti-bukti yang cukup, Bang? Nah, ini sekarang memang muncul pertanyaan itu artinya itu pertanyaan yang bagus ya. Artinya apa mungkin sekarang pihak Polda Jawa Barat mau ya tetap ngotot mencari bukti baru untuk bisa menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka kembali. Nah ini kalau dibilang bisa, ya pasti saya jawab bisa, karena undang-undang mengatakan kalau ditemukan 2 alat bukti yang baru maka bisa ditetapkan sebagai tersangka kembali. Nah cuma ya menurut saya sebodoh-bodohnya keledai, dia tidak mau masuk ke dalam lubang yang sama. Ya, jadi kita kembalikan lagi ya. Jadi apakah pihak Polda Jawa Barat mau masuk ke lubang yang sama kembali? Ya tinggal aja pihak Polda Jawa Baratnya yang yang berpikir lah. Artinya sebenarnya menegakkan hukum itu kan tentu ada manfaatnya atau tidak gitu kan. Kalau seandainya justru menciptakan ya, perpecahan, kerusuhan sampai mencoreng nama institusi, ya menurut saya ya buat apa. Sampai ibaratnya kemarin juga ya sama ya, Pak Susno juga mengatakan seperti itu kan, ada juga mantan purnawirawan kepolisian juga ini juga kan, artinya perpecahan muncul. Menurut saya udahlah, jangan jangan kalah sama keledai itu aja. Bang, artinya masih ada peluang juga untuk Peggy Setiawan Cianjur ya Bang, untuk nah ini kembali lagi nih, memang ketika Peggy Setiawan yang di Cirebon ini bebas, nah terus bagaimana dengan Peggy Setiawan yang di Cianjur? Nah, ini semakin semakin memperkuat, artinya memperkuat ya, mau milih mana lagi gitu kan. Nah sementara ini 2 nama ini aja muncul kan. Jadi dari seluruh banyak nama orang Peggy Setiawan ini, hanya 2 inilah yang muncul ke permukaan, Peggy Setiawan Cirebon sama Peggy Setiawan yang ada di Cianjur. Nah permasalahannya sekarang Peggy Setiawan yang di Cirebon sudah bebas. Nah bagaimana dengan Peggy Setiawan yang di Cianjur? Ya kalau menurut saya mendingan udahlah pihak kepolisian panggil, periksa, ya, minta keterangan. Nah, kemarin dia sudah bilang juga siap tes DNA. Nah agar apa? Udah tuntas saja, jangan sampai nanti ada hal-hal ya, ada keinginan publik masyarakat yang tersisa. Mendingan panggil aja udah. Orang Peggy Setiawan Cianjur juga mau kok, dia mau di tes DNA malah dia. Biar apa? Udah tutup. Nah, jadi nama Peggy Setiawan tutup. Nah, cari yang namanya Peggy Perong. Nah, itu saya lihat di media sosial juga banyak tuh yang kira-kira bisa dijadikan diduga ya, mungkin bisa jadi calon tersangka dan sebagainya. Ya, tapi memang peluang Peggy Setiawan Cianjur ini semakin lebar nih pintu dia bisa jadi diduga bahwa dia pelaku, ini semakin besar. Bang, pesan buat hakim. Pesan buat hakim ya tetap ya artinya gini, tetap pada pendirian. Saya dari awal sudah memberikan jempol 2 awalnya saya bilang, saya baru kali ini menemukan hakim ya yang mengatakan ketika termohon tidak hadir sidang pertama, dia langsung mengatakan loh, kalau seandainya pihak termohon tidak hadir minggu depan maka sidang dilanjutkan. Wah, saya langsung bilang tuh, saya kasih 2 jempol buat
hakim tunggal yang mengadili perkara permohonan pra peradilan Peggy Setiawan. Itu saya langsung kasih jempol, padahal dia bisa kita panggil sekali lagi, itu bisa. Nah, pesan saya, harapan saya kepada hakim ya Eman Sulaiman, tetap jangan berubah. Nah, jadi ini ya seperti inilah mengadili. Artinya cukup luar biasa memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Pesan buat polisi? Pesan buat polisi ya saya berharap ya penyidik yang ya saya anggap duduk poin aja, yang saya anggap ya sangat tidak mengerti tentang manajemen penyidikan, harap ya pimpinan kepolisian jangan ditaruh sebagai penyidik. Lebih baik ya disuruh nunggu pos-pos saja lah atau bagaimana gitu kan, atau ditempatkan sesuai dengan keahliannya. Ya, kalau tidak ahli jangan coba-coba, karena apa? Akan sengsara. Intinya beginilah, Polri harus berkaca dari pengalaman, udah itu aja. Nah, ini sebentar lagi ada lagi Sumbar. Nah, di Sumbar sebentar lagi nih udah rame karena masih banyak PR-nya. Pokoknya polisi berkacalah dari pengalaman. Kalau untuk pesan untuk kuasa hukumnya Peggy nih Bang, yang sudah ya, kalau pesan pada kuasa hukum yang pertama saya ucapkan selamat dulu ya. Saya ucapkan selamat untuk tim kuasa hukum Peggy Setiawan yang sudah bekerja luar biasa ya, siang malam mungkin pagi sore tidak kenal lelah. Sekali lagi saya ucapkan selamat ya, dan tetap kompak ya, jaga selalu kekompakan, dan masih ada PR-PR yang lain, karena selain Peggy Setiawan juga ada saudara-saudara kita juga yang sekarang ini sedang menjalankan hukuman ya. Kalau bisa turut membantu ya, teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sekarang menjalankan, apa yang bisa kita bantu, kita bantu. Sekali lagi saya ucapkan selamat untuk tim pengacara Peggy Setiawan. Dan terakhir Bang, pesan untuk Peggy Bang. Pesan untuk Peggy, Peggy ini termasuk kita bisa bilang Peggy ini artinya king ya, rajanya kuli bangunan. Tapi sekarang dia bukan menjadi kuli bangunan yang sebenarnya ya. Pesan untuk Peggy ya, mudah-mudahan dengan keluarnya dari tahanan Polda Jawa Barat, yang pertama jangan bikin tato lagi. Terus jangan minum ciu. Terus tingkatkan ibadahnya ya. Bersyukur pertama, terima kasihlah kepada ibu ya. Ini mungkin doa ibunya ya, semua orang tua tetap berbakti, dan jangan lupa kepada tim pengacaranya, terima kasih karena, dan seluruh rakyat Indonesia, kamu harus berterima kasih karena kamu dalam waktu 2 atau 3 bulan ini kamu menjadi bintang dan pelopor sehingga hampir seluruh pengacara yang ada di Indonesia semuanya bersatu membantu kamu, kecuali ada beberapa gelintir yang memang itu bagian dari angin ribut lah di sana. Tapi nggak apa, intinya perkara kamu sudah bisa membuat para penegak hukum ya, para praktisi lainnya, ahli-ahli semuanya bersatu. Terima kasih sekali lagi, selamat, semoga menjadi orang yang sukses buat Peggy Setiawan. Oke Bang Herwanto, masih dengan putusannya Peggy yang sudah dinyatakan diterima nih, artinya Abang masih tetap mendesak Peggy asal Cianjur untuk segera diperiksa Bang, atau seperti apa? Ya, sebenarnya kalau bicara masalah masih mendesak atau tidak ya, justru sebenarnya kalau kita bicara jujur ya, sebenarnya dengan dibebaskannya Peggy Setiawan yang di Cirebon ini ya, artinya permohonan pra peradilannya dikabulkan. Benar. Ya, ketika permohonan itu dikabulkan, artinya bisa disimpulkan bahwa bukan dia pelakunya kan.
Nah sebenarnya kalau kita mau bicara malah jujur, lah justru peluang Peggy Setiawan yang di di Cianjur artinya kan semakin besar. Nah, karena bisa dikatakan Peggy Setiawan yang di Cirebon salah orang, salah tangkap. Nah, kemungkinan besar ya muncul dong artinya peluang besar untuk Peggy Setiawan yang di Cianjur. Ya artinya tidak ada alasan bagi saya untuk tidak mendesak kan. Nah, justru semakin ini saya yakin semakin besar tingkat kecurigaan, dugaan orang terhadap Peggy Setiawan yang ada di Cianjur. Ya, secara normatifnya saya akan tetap mendorong pihak kepolisian untuk segera memanggil ya dan memeriksa. Karena ini kita bukan permasalahan bahwa tujuan kita biar Peggy Setiawan ini bebas ya. Ingat loh, tujuan kami ya bukan ingin membebaskan Peggy Setiawan, tapi mengungkapkan kebenaran. Nah, artinya kebenarannya kenapa? Peggy Setiawan yang di Cirebon bukanlah pelakunya. Nah, ini kebenaran. Tapi ada lagi yang harus digali lagi, kebenarannya. Siapa pelaku sebenarnya? Ini tugas pihak kepolisian. Ya, idealnya pihak kepolisian wajib mencari DPO yang namanya Peggy Perong. Nah, kebetulan kemarin pihak kepolisian sudah menangkap Peggy Setiawan. Ya, ini kebetulan ada nama Peggy Setiawan. Ya, idealnya panggil dan periksa. Dan kita akan tetap mengawal ya. Artinya bukan mengawal bahwa satu orang Peggy Setiawan yang ada di Cianjur, bukan, tetap mengawal Peggy Perong itu harus dicari dan ditemukan. Permasalahan apakah Peggy Perong atau Peggy Setiawan yang di Cianjur itu bukan urusan kita. Silakan pihak kepolisian buktikan. Bang, tapi dengan hasil peradilan hari ini membuat abang lebih yakin lagi dengan Peggy asal Cianjur atau seperti apa? Ya sebenarnya sih bukan permasalahan saya meyakini Peggy Setiawan yang di Cianjur itu pelakunya, bukan. Saya tidak meyakini itu. Artinya ya ada dua nama orang Peggy Setiawan. Nah sekarang ya, kalau kemarin saya katakan bahwa kalau ditimbang-timbang ya, lebih kuat mana ciri-ciri yang ada di DPO itu? Lebih kuat Peggy Setiawan yang di Cianjur. Nah sekarang tambah lagi Peggy Setiawan yang di Cirebon, ternyata bisa kita simpulkan salah orang nih. Artinya semakin tinggi lagi nih tingkat dugaan bahwa Peggy Setiawan yang di Cianjur bisa jadi meningkat, lebih persentasenya lebih meningkat lagi nih. Ya intinya begini, intinya saya juga mau memberikan kenyamanan juga buat Peggy Setiawan yang di Cianjur kan. Nah mendingan ya panggil periksa, karena tujuan hukum itu sendiri adalah apa? Agar terciptanya ketertiban dan kepastian hukum. Nah sekarang udah mulai tertib, tapi kepastian hukumnya siapa sih sebenarnya Peggy Perong itu belum terjawab. Nah, agar terciptanya ketertiban dan kepastian hukum, panggil periksa Peggy Setiawan yang di Cianjur. Mungkin ada pesan bang terakhir untuk Peggy Setiawan Cianjur ini bang? Ya pesan saya kepada Peggy Setiawan Cianjur ya, saya juga sudah WA-an kok sama dia. Menurut saya demi kenyamanan dirimu Peggy Setiawan yang di Cianjur, ayo beranikan diri ya, jangan takut, jangan khawatir. Kalau kita memang benar bukan pelakunya, tidak perlu dikhawatirkan. Berani karena benar. Kalau kita takut, nanti dianggap orang salah. Nah, itu aja pesan saya buat Peggy yang ada di Cianjur.